untuk menghadapi mereka-mereka yang menentang Allah, yang memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kuatnya mereka, betapa mudahnya bagi Allah. Cuma sebelum Allah membela orang-orang yang beriman, Allah melihat ketulusan mereka, kesetiaan mereka, istiqamah mereka, sabarnya mereka, baru pertolongan Allah akan datang. Tapi kalau mereka berkhianat, kemudian juga bermudahanah, berkolaborasi dengan kezaliman, merestui perbuatan yang tidak benar, mendiamkan kemungkaran yang merajalela, tidak mengajak kepada yang ma'ruf, maka pertolongan Allah tidak akan datang, bahkan doa kita tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa ja'alana min ummati nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa anzala ilaina kitabahu wa ja'alahu hudan wa rahmatan lil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allahu tabaraka wa ta'ala musiyan wa mudhakkiran ibadahu bitaqwah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Pada Jumat ini kita berada dalam suasana peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari peringatan ini bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, bersukaria, berlomba-lomba untuk menikmati makanan yang bermacam-macam. Tapi peringatan ini untuk membuat kita lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk belajar dari sejarah hidupnya, karena beliau merupakan tauladan yang dipilih oleh Allah untuk kita semuanya. Sebagian orang bertanya, mengapa pada masa Nabi maulidnya tidak diperingati? Pada saat itu Nabi masih hidup bersama mereka. Mereka melihat, menyaksikan Nabi, begitu pula tauladan dan tuntunannya mereka langsung saksikan. Begitu pula para sahabat masih akrab dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersama perjalanan waktu, walaupun mereka mengaku beriman kepada Rasulullah, tapi mereka tidak lagi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian besar kaum muslimin lebih mengenal nama-nama pemain sepak bola dunia daripada Rasulullah. Mereka lebih banyak mengenal nama-nama artis, tokoh-tokoh terkemuka daripada mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tujuan diperingatkan Maulid Rasul, tujuannya agar kita dapat mengenal beliau, meneladani beliau, dan mengikuti beliau, menjadikan sunnah beliau dan kitab yang Allah turunkan kepadanya sebagai pedoman hidup untuk kita semua, sebagaimana menjadi pedoman bagi orang-orang yang berada di sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kita meneladani beliau apabila kita tidak mengenal cara hidup beliau? Seperti yang terjadi pada saat ini, banyak orang merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepadanya, tapi sedikit pun dari perayaan tersebut mereka tidak mendapatkan apa-apa dari tuntunan ketauladanan hidup beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka yang kita inginkan bukan perayaan, tapi yang kita inginkan peringatan yang mengingatkan kita, pelajaran yang mendidik kita, agar kita betul-betul dapat masuk dalam kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ingin sejarah beliau secara singkat, perjuangan beliau, tujuan dakwah beliau ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian dibaca di tengah-tengah mereka. Setiap peringatan Maulid, kemudian para ulama menjelaskan secara terperinci satu persatu, tidak keluar dari tema ketauladanan Nabi, bukan dijadikan sebagai ajang untuk saling serang menyerang, hingga dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, kita semakin mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita mengenal beliau, kita akan mencintainya. Begitu kita mencintainya, dengan mudah kita akan mengikuti jalan hidup beliau. Tidak seperti saat ini, perayaan Maulid berjalan. Begitu selesai dari Maulid, kembali mereka hidup dengan cara-cara hidup jahiliyah yang jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal seharusnya dengan kita mengenal beliau, mencintai beliau, kita akan hidup dengan cara hidup orang-orang yang kita cintai. Allah akan tuangkan dalam hati kita rasa sakinah dan ketentraman, sebagaimana yang Allah tuangkan pada mereka orang-orang yang hidup di sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam suratul Fath, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ayat ini hadirin sekalian turun pada masa-masa perjuangan Nabi kaum muslimin bersama kaum musyrikin. Pada saat itu cobaan yang dialami oleh kaum muslimin cukup berat. Tantangan yang datang dari orang-orang Yahudi yang bersekutu bersama kaum musyrikin, yang datang dari orang-orang munafik yang merongrong dari dalam, memecah belah dan menimbulkan fitnah. Pada saat-saat yang genting tersebut, turun harapan, kabar gembira yang menyejukkan Nabi dan orang-orang yang beriman. Dialah yang telah menurunkan rasa sakinah dalam hati orang yang beriman. Sakinah ini hadirin sekalian hanya karunia Allah untuk orang yang beriman. Harta benda Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan juga kepada orang kafir. Bukan hanya khusus untuk orang yang beriman, begitu pula berbagai macam kesenangan dunia, tetapi sakinatun nafsi, ketenteraman jiwa yang memberikan rasa aman dan yakin hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Liyazdadu imana ma imanihim. Kenapa? Agar iman mereka tumbuh, bertambah dan berkembang dengan menyaksikan pertolongan Allah, bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya. Lalu penutup dari ayat ini, walillahi junudus samawati wal ard. Kenapa kalian resah? Kenapa kalian takut? Kenapa kalian gelisah? Ketahuilah kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Bala tentara Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berada hadirin sekalian di sekeliling kita semuanya. Bahkan dalam diri kita terdapat bala tentara Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyerang tubuh kita,
untuk merusak organ-organ tubuh kita, kita tidak akan berdaya di hadapannya tanpa datangnya serangan dari luar. Berapa banyak orang yang tubuhnya digerogoti hadirin sekalian oleh kanker, oleh virus, oleh bakteri. Ini merupakan bahagian dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menghadapi mereka-mereka yang menentang Allah, yang memerangi Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kuatnya mereka, betapa mudahnya bagi Allah. Cuma sebelum Allah membela orang-orang yang beriman, Allah melihat ketulusan mereka, kesetiaan mereka, istiqamah mereka, sabarnya mereka, baru pertolongan Allah akan datang. Tapi kalau mereka berkhianat, kemudian juga bermudahanah, berkolaborasi dengan kezaliman, merestui perbuatan yang tidak benar, mendiamkan kemungkaran yang merajalela, tidak mengajak kepada yang ma'ruf, maka pertolongan Allah tidak akan datang, bahkan doa kita tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah menjelaskan janji Allah bagi orang-orang yang beriman, menuangkan ketenteraman di hati mereka, melindungi mereka dengan bala tentaranya, bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Allah jelaskan tujuan dari sebuah ini, liyu'adzibal munafiqin liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'aziman. Dengan ujian dan cobaan ini bukan Allah ingin membuat kita menderita, tapi ujian dan cobaan menjadi penempa kita. Sebagaimana kalau kita berolahraga, tubuh kita akan sehat, tubuh kita akan kuat. Begitu pula fisik kita juga hadirin sekalian akan betul-betul berada pada kondisi yang akan membantu kita menjalankan tugas kita. Jiwa kita tanpa ditempa oleh cobaan akan melemah. Berbeda hadirin sekalian, orang yang biasa hidup di rumah kaca, makan dari apa? Dari piring perak, menggunakan sendok emas, dimanjakan, dengan orang-orang yang berjibaku berjuang menghadapi kehidupan. Beda di antara keduanya. Maka tidak sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang berleha-leha dan bersenang-senang. Mereka dengan gampang hadirin sekalian meraih keuntungan, tapi mereka juga dengan hati yang dingin dapat melakukan perbuatan-perbuatan kejam terhadap sesamanya. Menari-nari di atas penderitaan rakyat, melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, tidak merasakan bagaimana bangsa negara mengalami kehancuran atas ulah dan perbuatan mereka. Ini bukan hanya terbatas pada pejabat, tapi ulama-ulama pun banyak yang berkolaborasi dengan kezaliman. Kenapa? Karena mereka tidak hadirin sekalian memiliki semangat berjuang. Jiwa mereka jiwa orang-orang yang menyerah dengan hawa nafsu dan kesenangan. Kemudian mereka menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan sebagai pembenaran terhadap perbuatan mereka. Melalui perjuangan, melalui cobaan, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, pria dan wanita, ke dalam taman syurganya, yang mengalir di dalamnya beraneka macam sungai. Sungai air yang jernih yang tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Susu bukan memancar hadirin sekalian dari apa? Dari ternak, tapi yang memancar dalam bentuk mata air. Begitu pula sungai yang menghasilkan khamar yang tidak memabukkan, menimbulkan cita rasa yang amat indah. Begitu pula madu yang memancar dari mata air, bukan lagi berasal dari lebah. Allah Maha Kuasa atas semua itu, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran pada surah Muhammad. Mereka berdiam di taman surga dengan hadirin sekalian jiwa yang berbeda dengan jiwa dalam kehidupan dunia ini. Di dunia mereka mengalami cobaan, di sana mereka merasakan puncak kenikmatan, kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, dan saling mencinta, terbebas dari kedengkian. Di sisi yang lain, para penghuni api neraka merasakan azab dan penderitaan. Dua hadirin sekalian, kutub yang berlawanan satu dengan lain. Setiap kali orang yang beriman menyaksikan para penghuni api neraka, mereka akan bersyukur kepada Allah. Sebaliknya penghuni api neraka bertambah siksa derita mereka ketika mereka menyaksikan para penghuni surga.
Bahkan mereka mohon kepada para penghuni syurga, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Tolong kirimkan untuk kami sedikit air saja atau sebahagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Dijawab oleh mereka, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan kedua-duanya bagi orang kafir. Dunia dengan kesenangannya Allah berikan kepada orang kafir. Tapi air, walaupun hanya seteguk air dari kenikmatan syurga, Allah haramkan bagi orang kafir karena nilainya berbeda. Dalam sebuah riwayat, kalau kesenangan dunia di mata Allah dibandingkan dengan syurga, sebanding beratnya dengan sayap nyamuk saja, sekejap, bahkan setitik nikmat dari kenikmatan dunia Allah tidak akan berikan bagi orang kafir. Jadi kalau seandainya dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk dibandingkan dengan syurga, walaupun seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang kafir. Dunia ini sebetulnya hadirin sekalian amat rendah nilainya. Tapi karena kita melihat dunia begitu menawan dan menarik, Allah, hari akhirat, syurga, tertutup mata kita untuk melihat. Padahal dalam satu hadis Nabi mengatakan, rakaata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar saja yang kita lakukan sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu bagaimana salat yang wajib? Bagaimana hadirin sekalian kalau kita melihat tuntunan-tuntunan Allah yang begitu banyak? Semua ini akan membuat orang terangkat derajatnya, pandangan hidupnya, dan akan melihat dunia bukan lagi sebagai tujuan, tapi dunia sebagai sarana yang akan mengantarkan dirinya menuju kemuliaan Allah. Dia tidak akan berkhianat, tidak akan berbuat kezaliman. Dia akan betul-betul menegakkan keadilan dan menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Ini perbedaan orang yang mencintai Allah dan hari akhirat dengan orang yang mencintai dunia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Dan itu di sisi Allah merupakan kesuksesan yang amat besar. Adapun kesuksesan di dunia dengan gelar akademi sebagai seorang yang meraih gelar PhD, sebagai seorang profesor, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang wakil presiden atau wakil rakyat, semua ini hadirin sekalian jabatan-jabatan kosong. Kenapa? Karena dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia bisa hadirin sekalian membungkam KPK, bisa membungkam kejaksaan, bisa membungkam juga aparat kepolisian, membungkam penegak hukum. Berapa lama dia akan hidup dalam kehidupan dunia? Kemudian dia akan berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin yang akan menghisap perbuatan mereka baik yang kecil maupun yang besar. Setelah itu wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Lalu kebalikannya, kalau tadi orang yang beriman, yang berjiwa tentram, Allah akan menyiksa orang-orang munafik pria maupun wanita. Begitu pula kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah pria maupun wanita, yang selalu hadirin sekalian diselimuti oleh rasa buruk sangka terhadap Allah. Kalau menerima kebaikan dikembalikan kepada peruntungannya, kalau menghadapi cobaan penderitaan dikembalikan pada Allah. Selalu berburuk sangka kepada Allah. Alaihim dairatus saw. Sepanjang hidup mereka, mereka akan dikepung hadirin sekalian dengan apa? Dengan awan keburukan dan kegelapan yang membuat hidup mereka tidak nyaman. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka, wa la'anahum, dan melaknat mereka. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruknya tempat kembali buat mereka. Sebagai penutup dari khutbah ini, Allah menjelaskan misi Rasul. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Rasulullah bukan untuk memaksa manusia beriman. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira.
Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai saksi, agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa kami tidak mengenal engkau ya Allah, tidak tahu menahu apa yang engkau inginkan dari kami. Kami tidak tahu jalan hidup kami yang kami harus lalui karena tidak pernah ada peringatan kepada kami. Maka Allah utus Rasulnya sebagai saksi yang menyampaikan pesan-pesan Allah, menerangkan mana jalan hidup yang benar dan mana yang salah, dicontohkan dalam kehidupannya. Itu merupakan misi Rasul. Wa mubasysyiran wa nadhira, lalu sebagai pembawa kabar gembira bagi mereka yang mau menyambut seruan dan ajarannya. Wa nadhira, dan peringatan bagi mereka-mereka yang berpaling dan ingkar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua, litu'minu billahi wa rasulih, membimbing kalian agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jalan telah ditunjukkan bagi kalian. Litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Juga menuntut dari kalian, kalau kalian menerima kebenaran beriman kepadanya, kalian menopang dan mendukungnya dengan seluruh yang kalian miliki. Juga menghormati dan mengagungkannya. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan kalian bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Kalau hanya mengaku beriman tapi tidak mengikuti, tidak mendukung perjuangannya, maka keimanan kita dipertanyakan. Itu bukan iman tapi hanya percaya. Kalau iman, seorang yang beriman yang sejati di samping percaya dan yakin, dia akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Bukan untuk melakukan tindakan anarkis, merusak atau memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam, tidak. Islam agama yang membawa assalam, tapi berani berjuang untuk menegakkan keadilan, membela orang-orang yang teraniaya, menyampaikan yang hak walaupun konsekuensinya dia harus kehilangan nyawanya. Tapi bukan untuk melakukan teror, kejahatan atas nama Islam. Yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan para penjahat yang tidak memahami Islam dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu Nabi ketika di Mekah 13 tahun dimusuhi, disiksa, dianiaya. Hijrah ke Madinah pun pertama-tama tidak berperang. Ketika dia berperang menghadapi orang Yahudi karena orang Yahudi yang berkhianat. Berperang berhadapan dengan kaum musyrikin karena mereka dulu yang mengusir, merampas harta benda mereka. Bukan untuk melakukan ekspansi atau memaksa orang beriman, tapi membalas kejahatan dengan perbuatan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Di saat mereka bertaubat, maka hadirin sekalian, mereka juga diberikan maaf dan ampunan. Oleh karena itu Islam bukan agama yang menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain masuk ke dalam Islam, tapi agama yang betul-betul menaburkan rahmat dan perdamaian. Siapa yang menerima masuk ke dalam Islam untuk dirinya, siapa yang menolak, lana a'maluna walakum a'malukum la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Tapi kalau orang melakukan kejahatan, melakukan kezaliman terhadap sesama kita, terhadap sesama saudara kita, kita berdiam, berarti kita merestui perbuatan zalim tersebut. Jadi pada saat kita menolak kezaliman, meminta agar keadilan ditegakkan, membela hak-hak rakyat, ini merupakan hal hadirin sekalian yang didukung oleh setiap orang yang berakal. Bahkan undang-undang negara kita hadirin sekalian mendukung hal ini. Penjajahan dalam undang-undang dasar kita maupun keputusan dunia merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membela kehormatan bangsa kita, negara kita, dengan kita betul-betul bersikap jujur, amanat, menegakkan keadilan dimulai dari diri kita, dan kita ajak orang lain bersama-sama untuk melakukan hal ini. Kalau setiap orang melakukan hal ini, saya yakin bangsa akan berubah. Tapi kalau prinsip kita, orang maling kita ikut maling, orang korupsi kita ikut korupsi, orang merusak kita ikut merusak, ini merupakan cara hidup yang bukan berasal dari Allah, dari Rasulnya,
tapi berasal dari tipu daya syaitan. Wal iyadzu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih yahuthu ibadahu ala at-taubati wal inabati biqawlih ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin wa fil Yaman wa fil Libnan wa fi kulli makan. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Rabbana afrigh alaihim as-sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum al-qaumil kafirin. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun. Waj'alna min awliyaika fa inna awliyaaka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.